When I come out of my dressing room, I'm Norma Jean. I'm still her when the camera's rolling. Marilyn Monroe only exists on the screen. Siapa sih yang gak kenal Marilyn Monroe, the most iconic Hollywood star dengan kisah hidupnya yang kontroversial, tragis, dan penuh pertanyaan. Sekarang di film Blonde, film biopic 2022 yang cukup banyak dinantikan orang termasuk gue. Tapi setelah penayangannya, yang terjadi malah menuai banyak kontroversi karena konten isi filmnya yang hard to watch dan terbilang terlalu mengeksploitasi Marilyn Monroe lagi, hanya dengan kemasan yang berbeda. Tapi apakah benar emang seberat itu filmnya? Dan berarti recommended gak sih film Blonde ini? Kalau dibilang berat, ya emang berat sih. Bukan tontonan ringan ini mah. Bukan film hiburan juga yang menawarkan enjoyment. Tapi sebaliknya, bisa dibilang tema yang ada di dalam film ini itu gelap, vulgar, dan bahkan lebih ke horor. Bukan horor setan ya, tapi lebih ke psychological horror gitu. Yang mana nggak semua orang bisa menikmati tipikal film kayak gini. For your information, Blonde sendiri diadaptasi dari novel fiksional berjudul sama karya Joyce Carol Oates. Namanya juga biografi fiksional, jadi nggak semua yang ada di film ini itu faktual atau sepenuhnya akurat ya. Sekedar imajinasi liar yang dikembangin dari tiap kepingan peristiwa, fakta, dan rumor yang ada. Dilihat dari segi itu sih, film ini cukup berhasil kok memainkan imajinasi bebas itu sembari mengangkat lagi beberapa momen ikoniknya Marilyn Monroe dan juga sekaligus ngasih tahu kita apa sih yang mungkin dirasakan Marilyn Monroe di balik semua ketenarannya. Oke, balik ke pertanyaan. Jadi apa sih yang bikin film ini begitu kontroversial dan terpolarisasi? Kenapa ada yang suka dan mengapresiasinya tapi ada juga yang benci banget sama filmnya? Andrew Dominik di bangku sutradara mencoba mengajak kita mengeksplorasi konflik batin yang dirasakan Marilyn Monroe, sosok selebriti yang kita kenal selama ini, disandingkan dengan Norma Jean, sosok asli di balik Marilyn Monroe yang rapuh dan punya masalah mental. Hampir di sepanjang film ini kita akan melihat dan merasakan gimana problematika hidup dan menderitanya sosok Norma Jean. Mulai dari kecil ia ditinggal pergi ayahnya, disiksa ibunya, dan masuk panti asuhan. Terus lompat ke awal karirnya, muncul persona Marilyn Monroe sebagai simbol seks, hubungan romansa, hingga menjelang kematian tragisnya yang penuh obat-obatan dan anxiety. Kita yang nonton mungkin bakal merasa sakit dan enggak nyaman karena narasi yang diberikan Andrew Dominik memang memilih fokus ngeliatin traumatisnya Norma Jean, mental health issues, dan daddy issuesnya, yang mana dia nyari banget nih figur ayah untuk mencintai dan melindunginya, tapi nggak ada satupun sosok yang benar-benar memenuhi dan mampu menyembuhkan traumatisnya Norma Jean. Hingga ia pun melakukan apa aja yang menurutnya terbaik sampai menciptakan persona baru, dualitas karakter antara Marilyn Monroe dan Norma Jean. Terdengar menjanjikan bukan? Tapi itu tadi yang kita dapat sebagian besar cerita, kita bakal lihat dia jadi korban eksploitasi oleh industri Hollywood, khususnya oleh para misoginis di sekitarnya yang memanfaatkannya dan melakukan tindakan pelecehan. Nah, eksekusi abusive, eksploitasi, oversexualized, dehumanisasi Norma Jean yang terlalu berlebihan di sini, apalagi ketambahan beberapa momen disturbing, aneh, nggak perlu, yang terasa nggak nambah apa-apa selain ngasih esensi rasa sakit doang, jadi faktor penonton mengkritisi filmnya besar-besaran. Gimana film ini seharusnya jadi tribut yang baik, malah jatuhnya terlalu merendahkan sosok Marilyn Monroe tanpa menampilkan sisi intelektualnya sama sekali. Jujur, eksploitasi ini bagi gue terkesan ironis juga, walaupun memang mempresentasikan Norma Jean ya, tapi secara nggak langsung Ana de Armas juga turut dieksploitasi dong. Sebenarnya sayang sih, she deserve better, tapi Ana de Armas udah berkomitmen sendiri, it's her own choice, jadi kita mau apa? Total hampir 9 menit durasi, de Armas tampil dalam adegan nude, topless, bahkan ada adegan yang terbilang cukup vulgar, eksplisit, terkesan soft porn, apalagi pas adegan dia ngeblowjob Presiden JFK, yang mungkin karena faktor inilah alasan dibalik film Blonde dikasih rating langka NC-17, yang arti gampangnya bener-bener tontonan dewasa, bawah 17 tahun anak-anak minggat, gak boleh nonton. Tapi di lain sisi, sebenarnya Blonde itu menurut gue film yang berani dan tetap memesona kok. Semua berkat karisma dan performa
performance luar biasa menawan dari Ana de Armas yang menyelamatkan film ini. Gila sih, totalitas banget dia, menjiwai banget pokoknya. Sampai berasa nyawa Marilyn Monroe itu muncul di dia. Tiap perubahan emosi, rasa sakit, depresi, tingkah laku, hingga dualitas personalitinya itu juga dapat banget ekspresinya. Apalagi pas adegan di kaca ini, breakdown karakter yang dia tampilin keren banget. Terus aspek teknisnya yang variatif, terkesan random memang, nggak ngerti juga alasannya apa ganti-ganti gitu, tapi jatuhnya estetik, berasa fever dream, dan gue masih apresiasi lah. Kadang hitam putih, kadang berwarna, dan aspek rasionya pun berubah-ubah. Pengambilan gambar, termasuk terkadang ada background dengan efek melingkar di sekitar pusat objek, yang itu menambah kesan depresif dan halusinatif. Terus sound desainnya menghantui, kadang sunyi, kadang terdengar suara statik, mempresentasikan kebingungan batin dan kesendirian Normajin. Production value lainnya kayak set design, kostum desain, make up juga nggak kalah cakep dan cantik. Nah, yang perlu kalian pahami ketika menonton ini adalah source materialnya sendiri udah fiksional dan memang isi novelnya eksploitatif juga. Dan film adaptasi nggak serta-merta persis, banyak konteks yang hilang dari bukunya. Jadi seenggaknya tahulah apa yang bakal kalian dapat di sini. Masalah utamanya hanya di keputusan eksekusi yang abstrak dan visi ambisius yang diambil Andrew Dominik. Dengan karakterisasi yang terlalu berfokus ke elemen traumatis itu tadi, tanpa mendalami sosok Marilyn Monroe secara keseluruhan, bikin film sepanjang 2 jam 46 menit ini nggak perlu sepanjang itu. Terasa cukup melelahkan, perlahan mulai kehilangan fokusnya di tengah sampai babak akhir, dan meninggalkan kesan film Blonde yang terasa dangkal, nggak koheren, dan secara emosional hampa. Padahal potensinya cukup gede. Kesimpulannya, Blonde memang film yang memicu perasaan gak nyaman, disturbing, dan sangat sulit ditonton karena konten di dalamnya terbilang sangat kelam, brutal, dan depresif dari awal sampai akhir. Tapi bisa dibilang cukup solid dan powerful juga karena berani ngangkat isu seksisme dan objektifikasi perempuan khususnya dalam industri hiburan, yang mana memang wajar menyakitkan. Ya mau gak mau harus menerima semua kenyataan pahit ini. Tapi ironisnya sekali lagi, melalui eksploitasi Marilyn Monroe yang hidupnya aja udah menderita, meninggal masih diginiin. Rasanya udah cukup lah. She deserve better for good. Tapi jujur, walaupun terlalu eksploitatif dan gue paham sih kenapa orang-orang pada benci, bagi gue Blonde menawarkan sebuah cinematic experience yang terbilang berani, beda, challenging, unik, berat, dan memang divisif banget filmnya. Yang mana tiap orang mungkin bakal beda menyikapinya tergantung cara pandang masing-masing. Jangan lupa, semua kembali ke selera, perspektif, dan tujuan dalam menonton film. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Alfian Kurniawan, and see you on the next video. Bye.